Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan membahas mengenai doa yang tidak dikabulkan. Loh, memang ada Pak doa yang tidak dikabulkan? Oh banyak. Begini loh, nanti saya terangkan lagi yang lebih detail. Tapi sepertinya saya sudah pernah membahas mengenai doa-doa ini. Doa itu pasti dijawab, tapi belum tentu dikabulkan. Loh, bedanya apa Pak? Begini, jawaban doa itu pasti ada. Apa itu? Yang pertama, iya artinya Tuhan setuju dengan doa Anda dan penggenapannya nggak pakai lama. Ya. Dua, Tuhan bilang wait, tunggu, waktunya belum tiba. Ya, sabar. Misalnya anak saya yang belum berumur 17 tahun dan belum punya SIM, minta saya belikan motor, ya tentu tidak saya berikan. Begitu juga Bapak kita yang baik, kalau permintaan doa kita itu sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, dengan contoh tadi misalnya, iya harus tunggulah, oke? Yang ketiga, jawabannya no. Tidak, karena permintaan Anda tidak sesuai dengan kehendaknya. Misalnya, ini cuma contoh ya, Anda punya istri atau suami yang jahat atau bawel gitu atau apapun lah. Anda berdoa sama Tuhan supaya cepat nyawanya dicabut Tuhan. Ya pasti tidaklah jawabannya. Oke? Nah, kalau Anda sudah mengerti mengenai jawaban doa ini yang ada 3, maka Anda pasti sepakat sama saya akan ada doa yang tidak terkabulkan, yaitu ketika Tuhan jawab dengan no. Oke? Simpel kan? Nah, kita lihat di sini. Nah, kita sering mendengarkan orang memberikan kesaksian gitu ya. Ya di beberapa gereja itu seringlah orang memberikan kesaksian ya di dalam ibadah-ibadah. Nah, misalnya ada orang bersaksi, wah luar biasa. Dokter-dokter angkat tangan atas penyakit saya, tetapi Tuhan luar biasa menyembuhkan saya. Dokter pun sampai terkejut dan terkagum-kagum. Tuhanku luar biasa. Good. Kemudian apa lagi? Aduh Tuhan, saya sudah 7 bulan ini PHK. Ini uang sudah menipis. Kemudian saya dan keluarga ini cuma cerita ya, contoh. Bertelut berdoa. Nggak lama ada suara pintu diketuk orang. Nggak tahunya ada tetangga yang bawain saya duit dan 10 kilogram beras, supermi, minyak, dan lain-lain. Astaga Tuhan, luar biasa. Doaku dikabulkan. Ya kan? Nah, kemudian ada lagi. Orang bersaksi. Misalnya, si Badu, ya mohon maaf ya kalau ada yang namanya sama dengan si Badu. Si Badu ini bersaksi. SIM saya sudah mati dan STNK saya juga sudah kadaluarsa. Saya bawa motor, di depan itu ada razia. Saya berdoa supaya Tuhan luputkan saya dari razia polisi. Puji Tuhan, akhirnya saya lolos. Tuhan menutup mata polisi itu sehingga saya tidak dihentikan. Anda pernah mendengar kesaksian yang kira-kira seperti ini, walaupun tidak mirip? Oke, kesaksian yang keempat. Seorang ibu misalnya, Ibu Susi misalnya, mohon maaf juga kalau ada Anda yang namanya kebetulan sama. Dia bersaksi di gereja. Tuhanku luar biasa. Kemarin kebakaran besar di komplek rumahku. Kiri, kanan, belakang rumahku semua habis dimakan api. Rumahku yang di tengah-tengah selamat. Tuhan luar biasa menjagai rumah kami. Pernah Anda mendengar kesaksian seperti ini juga?
Biasanya orang bertepuk tangan, wah Tuhan luar biasa. Bahkan kadang-kadang diposting di sosial media. Ini adalah kesaksian yang egois. Iyalah. Dia nggak prihatin sama rumah yang terbakar di kiri kanan dan di belakangnya. Malah bangga rumahnya diluputkan dari api dan dia memuji kebesaran Tuhan. Bagaimana kalau rumahnya juga terbakar? Dia masih mengagungkan Tuhan? Ini adalah kesaksian yang egois. Dan kesaksian Pak Badu tadi, itu kesaksian yang sebenarnya melecehkan Tuhan. Tuhan tidak menutup mata polisi itu. Ya kebetulan saja dia bisa lewat. Ya, tanpa harus diberhentikan dan diperiksa. Ya, jadi kesaksian-kesaksian itu ada yang benar bisa membuat orang lebih punya pengharapan sama Tuhan, tapi ada juga kesaksian yang tidak bertanggung jawab seperti itu dan juga kesaksian yang sebenarnya melecehkan Tuhan. Ya, kadang-kadang kita asik gitu ya dengar kesaksian-kesaksian di utarakan di gereja gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah seluruh kesaksian itu harus berhubungan dengan keajaiban yang Tuhan lakukan terhadap kehidupan Anda? Beranikah Anda bersaksi atau menyaksikan sesuatu kejadian yang dimana Tuhan tidak menolong Anda? Atau Anda tidak mendapatkan jawaban seperti yang Anda minta? Pasti ada deh, Anda terus terang aja deh ya. Saya tahu kok ya, karena tidak akan semua doa itu dikabulkan. Tadi saya katakan ada yang yes, ada yang wait atau tunggu, ada yang no. Jangan-jangan doa Anda kebanyakan dijawabnya no. Tapi apakah Anda tetap memuji Tuhan? Nah, saya kasih contoh Rasul Paulus. Dia bersaksi dan itu ada di Alkitab, Anda bisa baca. Di mana dia bersaksi bahwa Tuhan tidak menyembuhkannya dari penyakit yang dia derita. Kan ada kan, Anda bisa baca. Ada duri dalam daging yang tidak dicabut Tuhan, kira-kira gitu ya. Tapi dia bersaksi bahwa di dalam kelemahannya itu dia kuat. Dan dia terus dipakai Tuhan dalam kelemahannya. Justru kalau dia mungkin disembuhkan, maka dia akan bisa sombong. Dia tidak akan efektif lagi melayani Tuhan. Justru dengan kelemahannya itu, dia menjadi luar biasa melayani Tuhan. Nah, ini juga berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Anda setiap pagi bangun masih bisa bernapas, menghirup udara segar, itu berkat Tuhan. Padahal Anda tidak berdoa untuk itu kan? Ya, mungkin ada yang berdoa. Kemudian Anda bisa bercengkrama di keluarga Anda, ya. Bisa melewati hari demi hari tanpa masalah yang besar. Itu juga berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan tidak selalu melulu segala sesuatu yang ajaib dan harus didoakan. Ingat ya, tidak semua doa dikabulkan, tapi semua doa pasti dijawab. Nah, itu yang Anda harus pahami sebagai orang Kristen. Jangan sampai ketika Anda meminta sesuatu dalam doa Anda, tetapi Tuhan tidak memberikan jawaban sesuai dengan permintaan Anda lalu bersungut-sungut. Mungkin Anda mempertanyakan, Tuhan ini ada nggak sih ya? Saya minta kok nggak pernah dijawab gitu ya. Nah, jadi intinya adalah satu, doa pasti dijawab. Tadi, ya, tunggu atau tidak. Tetapi tidak semua doa dikabulkan, yaitu ketika jawabannya adalah no atau tidak. Jadi ketika Anda minta kekuatan dari Tuhan misalnya, Tuhan berikan aku kekuatan ya, supaya aku bisa mengatasi segala masalah gitu ya. Malah dia beri kita kelemahan. Supaya apa? Seperti Paulus tadi, supaya kita taat. Oke? Nah, begitu juga ketika kita minta kesehatan, ya,
supaya kita dapat mengerjakan hal-hal yang lebih besar, ya. Tapi kadang dia memberikan sesuatu yang lain supaya kita bisa menghargai kesehatan itu adalah suatu anugerah yang besar, ya. Demikian juga ketika kita minta kekayaan supaya kita bahagia di dalam keluarga kita misalnya. Tuhan memberikan kita kekurangan. Padahal kita minta kekayaan, ya. Tapi Dia memberikan kita kekurangan. Supaya apa? Supaya kita bijaksana. Mungkin kalau kita diberikan kekayaan, kita tidak bijaksana lagi. Ya kan? Mungkin jadi tinggi hati, sombong, dan lain-lain. Kita minta kuasa supaya bisa dihargai dan dipuja-puji oleh sesama kita. Tetapi dia membuat malah kita lemah. Kenapa? Supaya kita tetap bergantung kepadanya. Hebat ya? Hebat ya? Kemudian, ada juga kita minta segala sesuatu yang enak-enak gitu ya, supaya kita bisa menikmati kehidupan ini. Ya kan? Nah, tetapi Dia memberikan kita kehidupan ini saja agar kita dapat menikmati segala sesuatu yang ada di kehidupan itu. Tuhan tidak akan memberikan kita segala sesuatu yang kita perlukan untuk menikmati kehidupan. Tapi Tuhan berikan kehidupan itu agar kita menikmati apa yang ada di kehidupan itu. Ya. Kita tidak akan selalu mendapatkan apa yang kita minta. Kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita minta melalui doa kita. Tetapi kita pasti menerima jawabannya dari Tuhan. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.